Pernah dengar nggak sih kalau gagasan Yesus sebagai Tuhan itu baru muncul di abad keempat? Katanya diputuskan oleh sekelompok uskup dalam sebuah rapat besar. Tapi apa iya ceritanya sesederhana itu? Hari ini kita akan coba bedah salah satu momen paling penting dan mungkin paling sering disalahpahami dalam sejarah kekristenan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah keilahian Yesus itu semacam produk dari Konsili Nisea tahun 325 Masehi? Atau jangan-jangan para uskup waktu itu cuma meresmikan sesuatu yang memang sudah dipercaya sejak lama, bahkan sejak zaman para rasul? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Untuk menjawabnya, kita nggak akan menebak-nebak. Kita akan lihat langsung argumen teologis utama yang diajukan oleh kekristenan sendiri. Kita akan periksa bukti-bukti yang mereka pakai untuk mendukung klaim mereka. Jadi, panggung utamanya adalah Konsili Nisea. Konsili ini sering banget dituding sebagai momen ketika keilahian Yesus diciptakan. Tapi argumen yang akan kita bongkar hari ini menyajikan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Nah, disinilah argumen tandingannya masuk. Idenya sebenarnya cukup simpel. Kepercayaan bahwa Kristus itu ilahi bukanlah hal baru di abad keempat. Justru sebaliknya, keyakinan itu sudah sangat luas dipegang jauh sebelum para uskup itu bahkan kepikiran untuk berkumpul di Nicea. Jadi menurut pandangan ini, Konsili Nicea itu bukan momen penciptaan. Coba deh, anggap ini lebih sebagai momen formalisasi. Tugas mereka bukan bikin keyakinan baru, tapi lebih ke memberi stempel resmi pada keyakinan yang memang sudah jadi fondasi gereja sejak awal. Kutipan ini, wah ini nangkep banget esensinya. Nicea itu bukan membuat Yesus jadi Tuhan. Konsili itu diadakan untuk menegaskan sikap resmi gereja waktu mereka berhadapan dengan sebuah kontroversi besar yang bisa memecah belah mereka. Coba lihat dari lini masa ini. Ini penting banget buat ngasih kita konteks. Perhatiin deh, teks-teks dasar kayak Injil dan surat-surat Paulus itu sudah ada ratusan tahun sebelum Konsili Nisea digelar. Nah, ini yang jadi landasan argumen selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Kita akan lihat bukti-bukti apa aja yang dipakai untuk mendukung klaim bahwa keyakinan ini tuh sudah ada dari dulu, baik dari tulisan maupun dari cara mereka beribadah. Bukti pertama datang dari tulisan Rasul Paulus. Kenapa ini penting? Karena timingnya. Surat-suratnya ini diperkirakan ditulis cuma sekitar 20-30 tahun setelah penyaliban Yesus. Ini adalah jendela paling awal yang kita punya untuk mengintip apa sih yang dipikirkan oleh komunitas Kristen pertama. Ayat ini bukan sekedar kalimat puitis ya. Dalam teologi Yahudi pada masa itu, penciptaan alam semesta itu adalah pekerjaan eksklusif Tuhan. Titik. Jadi dengan bilang bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, argumennya adalah Paulus sedang membuat pernyataan teologis yang luar biasa berani tentang natur ilahinya. Oke, selain tulisan Paulus, argumen ini tentunya bersandar kuat pada kitab-kitab Injil. Mari kita lihat beberapa kutipan yang paling sering dipakai sebagai bukti keyakinan awal ini. Wah, ini mungkin salah satu pernyataan paling to the point di seluruh perjanjian baru. Pembukaan Injil Yohanes ini secara lugas menyamakan firman yang nantinya diidentifikasi sebagai Yesus dengan Allah itu sendiri. Yang bikin ini kuat adalah konteksnya. Ini bukan cuma narasi loh, ini seruan langsung dari salah satu murid paling dekat dengan Yesus, yaitu Thomas. Setelah melihat Yesus bangkit, dia langsung mengakuinya sebagai Tuhanku dan Allahku. Kita balik lagi ke tulisan Paulus. Frasa dalam rupa Allah itu artinya dalam banget. Ini bukan cuma berarti mirip Allah, tapi lebih ke memiliki natur atau esensi ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Perhatikan deh cara ayat ini menyusun kata-katanya. Nggak ada keraguan sama sekali. Gelar Allah yang Maha Besar langsung disandingkan dengan nama Yesus Kristus. Bagi para teolog, ini adalah salah satu bukti paling gamblang dari keyakinan gereja mula-mula. Dan contoh terakhir dari bukti tulisan, di sini kita lihat ada kutipan dari Perjanjian Lama yang ditujukan kepada Allah, tapi di sini diterapkan langsung kepada Yesus yang disapa sebagai Allah. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari Paulus sampai Injil, argumennya adalah bahwa keyakinan akan keilahian Yesus sudah tertanam kuat dalam teks-teks Kristen paling awal. Oke, dari tulisan kita pindah ke tindakan. Karena kan apa yang orang lakukan itu seringkali lebih jujur daripada apa yang mereka tulis. Cara mereka beribadah itu nunjukin banget apa yang sebenarnya mereka yakinin. Ingat ya, ini semua terjadi dalam konteks monoteisme Yahudi yang super ketat, di mana doa dan penyembahan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jadi, fakta bahwa orang-orang Kristen paling awal berdoa kepada Yesus dan menyembahnya, menurut argumen ini, adalah bukti yang sangat kuat bahwa mereka sudah memandangnya sebagai ilahi.
Ini kan jadi pertanyaan yang wajar ya. Kalau memang semua sudah percaya, ngapain repot-repot bikin konsili besar-besaran? Sebenarnya apa sih yang jadi pemicunya? Nah, inilah sumber masalahnya. Di satu sisi, ada seorang imam bernama Arius. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu memang makhluk yang paling mulia, tapi tetap saja dia adalah ciptaan, bukan Allah sejati. Di sisi lain, ada pandangan gereja yang sudah mapan yang percaya bahwa Yesus itu sehakikat atau punya substansi ilahi yang sama persis dengan Bapa. Dan disinilah letak argumen yang paling cerdas, justru karena adanya kontroversi yang begitu hebat, itu membuktikan bahwa keyakinan akan keilahian Yesus sudah jadi keyakinan mayoritas. Coba bayangkan, kalau ide ini masih baru atau belum jelas, ajaran Arius nggak akan bikin geger satu kekaisaran. Itu cuma akan jadi satu opini di antara banyak opini lain. Krisis ini terjadi justru karena Arius menantang keyakinan yang sudah sangat mengakar. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa dong kesimpulannya? Setelah menimbang bukti dari tulisan-tulisan awal, praktek ibadah, dan konteks sejarahnya, argumen ini membawa kita ke satu titik akhir yang cukup jelas. Seluruh perdebatan panas di Nicea itu pada akhirnya mengerucut pada satu kata dalam bahasa Yunani, homoousios. Artinya, sehakikat atau dari substansi yang sama. Dengan memilih kata ini, konsili tidak sedang menciptakan ide baru. Mereka justru memilih istilah yang paling presisi dan paling anti-ambigu untuk mempertahankan keyakinan lama dan secara resmi menolak pandangan Arius. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, Konsili Nicea itu bukanlah garis start, tapi lebih seperti sebuah persimpangan penting, momen klarifikasi yang mengukuhkan keyakinan kuno. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Jika satu keputusan doktrinal saja butuh perdebatan yang begitu panjang untuk diklarifikasi, bagaimana keputusan itu kemudian membentuk bukan hanya keyakinan, tapi juga budaya dan sejarah peradaban selama 2000 tahun setelahnya?